Alam adalah sebuah misteri yang tak perlu kita telanjangi satu persatu rahasianya. Karena Tuhan menciptakan alam untuk kita jaga dan nikmati dengan penuh rasa syukur. Kita tak perlu merasa paling hebat dalam menaklukkan alam. Karena sehening-heningnya alam, ketika Tuhan sudah berkehendak, manusia tidak ada apa-apanya. Pagi Pak Iqbal. Pagi, halo. Ini mau kemana? Mau ke Pepandayan. Halo gengs, kita lagi ada di Garut, kita mau nanjak ke Cikuray. Buat di jalan apa ya? Rekam. Pagi. Selamat pagi gengs. Salam dari kita berlima. Om Iqbal, kelihatan gak sih? Bukan. Kebon teh. Kebon teh. Gunung Cikuray merupakan salah satu gunung di daerah Garut yang cukup banyak dikunjungi oleh pendaki di samping Gunung Papandayan dan Gunung Guntur. Meskipun tingginya hanya 2.800-an, tapi Cikuray memiliki jalur yang berat untuk pemula seperti saya. Perjalanan berat justru dimulai ketika kita turun dari bis. Dengan menumpang carry pick up seharga Rp40.000 per orang, kami cukup dibuat ketakutan ketika dalam perjalanan menuju pos pemancar, lokasi awal trekking. Jika di Sindoro ojeknya yang terkenal ekstrim, maka di Cikuray angkutan carry pick up yang terbilang ekstrim. Bagaimana tidak? Kami melalui jalanan rusak yang hanya terdiri dari tanah dan batu-batu besar yang sesekali menghantam entah itu lambung atau bumper mobil yang kami tumpangi. Dengan sekuat tenaga, kami berpegangan pada sudut-sudut mobil yang bisa dipegang. Sampai-sampai, tenaga lumayan terkuras, dan punggung biru karena terbentur bak mobil. Nah ini bos. Tadi kan udah gini. Udah gini, ini jalannya gini Pak. Sih nggak enak gua. Kapan? Ada 3 sih, 7 tapi bos ada nanti. Cukup kali ya? Iya, iya. Sih. Ini udah pos 1 belum sih? Belum ya? Oh ini pos 1? Bukan. Pos pendaftaran. Lumayan ya, nanjak banget. Start dari awal. Tadi bayar berapa kali ya? 3 ya Bal? 3 sama ini ya. Pertama pos warga, kedua yang di kebun teh, ketiga yang ini. Tidak seperti halnya di gunung-gunung yang saya daki sebelumnya, aura Gunung Cikuray terasa sangat berbeda. Entah karena tidak seramai Gunung Gede, Perahu, atau Sindoro, saya merasa sangat grogi ketika akan memulai pendakian ke Gunung Cikuray.
Di Jawa Barat, Gunung Cikuray merupakan gunung tertinggi keempat setelah Gunung Ciremai, Gunung Pangrango, dan Gunung Gede. Gunung Cikuray termasuk ke dalam gunung bertipe stratovolcano yang tidak memiliki kawah. Bang, kita lagi istirahat. Gimana bang? Ini belum pos 1. Capek. Belum kan? Hah? Oh udah. Jalur pendakian via pemancar memiliki 7 pos yang dilalui, dan rata-rata setiap pos luasnya tidak terlalu besar. Pos yang cukup besar dan bisa digunakan untuk mendirikan tenda lokasinya berada di pos 6, pos Puncak Bayangan, dan pos 7. Hai Pak. Minum dulu. Lupa. Kita sudah jalan sekitar 1 jam 20 menit. Tapi belum nemu tanda patok pos 1 ya? Kapan? Ini tadi di bawah pos 1. Beruntungnya kemarin beli jeruk. Soalnya di Cikuray nggak ada warung. Dan itu segar banget. Seger banget. Betul Pak Iqbal? Acem. Biasanya Segar banget, gengs. apa yang kita dapat semangka, tapi ini nggak ada sama sekali. Tapi maaf, bukit nanti tetap gunungnya mah yang sebelah sana Kan? ya, masih punggungan itu punggungannya doang kan. Tetap gunungnya ada turunan lagi dong. Puncaknya. Hah? Nggak ada turunan? Nggak ada. Bilangin ngerekam soto. Tadi Lena udah tinggal foto, Om udah tinggal. Oh, pengen kayak di IG. Ih, mau foto, iya foto. Lah, ih foto tato aja. Akhirnya nyampe pos 2. Panjang banget ya, lumayan. Tadi pos 1 nggak ketahuan ya. Enggak. Kita di satu berapa nih? Ketinggian berapa nih? Ketinggian, aduh jam saya nggak bisa dipencet, tolong pencetin. Nah, yang itu. Ketinggian sekitar 1900 di pos 2. Istirahat dulu sebentar. Nanti langsung ke atas lagi. Indri. Ini apa ngomongin pijit? Plus. Enggak plus. Semuanya karaokean di situ Terus doang. masterpiece. Menuju pos 3. Kita udah di ketinggian 2100. Kita lagi mau menuju pos 3. Jika sudah pernah ke Gunung Gede via Gunung Putri, jalur pendakian via pemancar dapat dikatakan situasi jalur dan konturnya cukup mirip. Kita akan melalui jalur yang terus menanjak, tanpa ampun, ditemani rimbunnya pepohonan khas pegunungan. Kita masak dulu dan istirahat. Pak, tadi bukannya ada sebungkus, Pak? Duduk dia misah sendiri aja ngelamun. Gua ngeliatin monyet tiba-tiba kayak kehipnotis jadi kan kalau sendiri mah dingin. Nikmat banget dingin-dingin makan mie anget. Gimana yang di sini? Wah, seru ini. Airnya doang nih. Malah panti. Kita harus segera bergerak nih, dinginnya udah makin turun. Tangan gue gemeter nih. Gimana? Baik banget kapok? Enggak dong. Enggak.
Biasanya bilang kapok, pengen di rumah aja. Basecamp Cikuray via pemancar tidak terlalu banyak memberikan larangan bawaan yang boleh kita bawa, termasuk botol air mineral dan tisu basah. Hal tersebut seharusnya bisa disyukuri, karena di beberapa gunung, khususnya di Jawa, aturan sudah sangat ketat. Namun, longgarnya aturan di Cikuray malah semakin longgar pula para pendaki menjaga etika pendakian. Contoh kecilnya saja, membuang sampah sembarangan dan tutur kata yang kurang dijaga. Sayang banget ini, masih ada yang buang sampah sembarangan ke bibir jurang nih. Botol aqua, itu tisu basah, dan ini tisu basah berserakan. Treknya gimana setelah pos 3? Ajib ya. Parah. Ini pos 4 dan pos berikutnya masih menanjak. Baik Iqbal paling semangat sekarang. Tenaganya sudah kembali. Tidak bengong lagi sekarang. Berapa pos lagi sih ini kita udah nyampe pos 5. Ada tukang somai dong. Minuman dingin. 10.000. Enak. Ini udah di pos 6. Perjalanan kita iya pos 6. Perjalanan kita sekitar 1 jam lagi dan trekking sama kayak tadi. Selamat menikmati. Beranjak dari pos 6, saya dan Bang Ei sedikit mempercepat langkah meninggalkan 3 orang teman yang lain agar tiba lebih dulu di pos 7 atau Puncak Bayangan dan mendirikan tenda. Area Camp Cikuray tidak terlalu luas dan situasi pendakian ramai pada hari itu. Kami khawatir tidak kebagian lahan untuk pasang tenda. Sekarang kita menuju perjalanan ke pos 7. Rencana mau camp di sana. Ketinggian masih di sekitar 2.500, puncak 2.800 ya. Sampai puncak itu berarti 300 meteran lagi. Tapi kita ngejar ke pos 7 soalnya takut rame. Di bawah udah ngantri banget. Udah lumayan penuh tadi ya. Pos 7 dan Puncak Bayangan merupakan spot camp yang paling banyak diincar para pendaki, karena lokasinya sangat dekat dengan puncak. Hal tersebut yang menjadikan pendakian ke Cikuray cukup berat. Kita harus membawa tas carrier yang masih full logistik sampai ke titik terdekat puncak gunung. Tiba di Puncak Bayangan, kondisi sudah ramai oleh tenda para pendaki. Saya dan Bang Ei sempat kebingungan mencari lahan kosong untuk mendirikan tenda. Bang Ei bahkan sempat ke puncak untuk melihat spot yang masih memungkinkan. 30 menit berselang, saya melihat lahan kosong di pojok dekat dengan sampah yang berserakan dan dekat dengan bibir jurang. Lahan tersebut akhirnya kami manfaatkan untuk mendirikan tenda, meskipun luasnya sangat sempit. Kita sudah set up tenda duluan. Tinggal nunggu 3 orang. Iqbal, Ukon, sama Lena. Jadi mereka datang tuh udah enak, tinggal istirahat. Let's beres dulu. Hore, sekarang kita udah nyampe di Itu Banten, Bang. di mana nih Om? Di puncak
Di puncak Bayangan. Kita baru sampai nih. Bang Ei tadi udah nyampe duluan, lagi beres-beres makanan. Om, say hello dulu Om. Capek. Oh capek, yaudah. Bukan. Halo. Nanti kita masak. Ini kita udah bawa minyak goreng. Kita bawa nugget. Kita bawa macam-macam. Kita bawa apa aja nih? Ada nugget. Chicken wing. Oh ada chicken wing. Ih, kita mewah banget hari ini makannya. Itu apa? Desi wing. Iya. Pokoknya tadi kita bawa cabai-cabean, bawa tomat buat bikin sambal gitu deh. Pokoknya kita bakal makan enak malam ini. Tapi kita istirahat dulu karena lumayan. Tadi berapa jam perjalanan sih? Dari jam 9. Kita nanjak dari jam 9 dan ini sekarang jam 5 baru sampai. 8 jam kita. Sekarang udah di tenda. Sampai ketemu nanti malam ya. Dadah. Di camp area, suara berisik pendaki yang sedang mengobrol, memasak, atau suara binatang liar sudah biasa dan masih hal yang wajar. Namun hal yang tak lazim ketika sumber bising tersebut berasal dari mereka yang menyanyi berteriak dan bahkan menyanyi bersama-sama menggunakan gitar. Momen tersebut merupakan momen paling menyebalkan pada kegiatan pendakian saat itu karena istirahat saya dan pendaki lain jadi terganggu. Lihatlah terang terbuka, indah suaranya, kembali tak ada tempat seindah rumah, tak ada tempat seindah di sana aku bernyanyi. Dari maghrib sampai malam Aku mencari, terus mencari. berisik. Selamat pagi, kita mau summit. Sunrise estimasi jam 5.47. Isi tenaga dulu, rencana mau bikin apa nih? Good morning gengs. Tendanya berwarna-warni. Tenda kita. Rasanya hambar lagi. Pendakian gunung di Indonesia menjadi salah satu olahraga yang digemari, khususnya bagi kalangan muda. Hal tersebut terdengar sangat baik. Namun, di antara ribuan pendaki di gunung Indonesia, bagi saya banyak juga yang belum layak untuk mendaki ke sebuah gunung. Pendakian ke gunung bukan soal pamer kekuatan dalam menaklukkan rintangan. Pendakian ke gunung bukan pula hanya demi foto yang bisa kita pajang di sosial media. Bagi saya, seorang pendaki yang layak adalah mereka yang sudah siap menghormati aturan adat, alam, dan penjaga di setiap gunung. Mereka yang memiliki rasa solidaritas tinggi, mereka yang bisa menjaga etika, dan mereka yang tidak membuang sampah sembarangan, khususnya di gunung. Apalah artinya salam lestari apabila kamu masih belum bisa menjaga lingkungan di sekitarmu? Semoga mereka yang masih meninggalkan sampah di gunung membawa sesuatu dari gunung dan bertindak tidak selayaknya seseorang yang mencintai alam, disadarkan dari perbuatan-perbuatan tersebut dan kembali ke jalan yang benar. Amin.
Kita sudah perjalanan turun ke base camp apa? Pos 7. Bayombong. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channelnya. Sampai ketemu di pendakian berikutnya.